beraktivitas, ada video yang ingin saya tunjukkan, ada suara yang di sana di belakang, silakan diikutin saja biar kita kembali fresh. Nah, dia duduk di tempat masing-masing. Ya, ini namanya teknik stop ya. Ini namanya untuk kembalikan kesadaran kita, namanya mindfulness. Pikiran dan akibat mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghembus saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan gelap. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas, dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua.
mungkin kalau pagi-pagi itu di kelas ya, misalnya anak-anak itu kan belum bisa masuk ke konsentrasi, itu bisa kita gunakan. Ini hanya salah satunya, nanti Bapak Ibu bisa browsing di YouTube, itu ada banyak yang bisa digunakan. Jadi ini untuk memfokuskan anak. Jadi ketika mungkin di rumah anak pagi-pagi sudah mendapatkan sesuatu, kita sebelum belajar, jadi kita ajak untuk berfokus kembali, merelakskan diri kita untuk merelakskan mereka untuk bisa menerima pembelajaran yang kita berikan. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan namanya sosial emosional. Atau dikenal dengan PSE, itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak didik, peserta didik dan tenaga kependidikan. Jadi bukan hanya di kelas saja, jadi menyeluruh ya. Jadi bisa buat murid kita, buat kita sendiri gitu, buat staf ahli TU dan sebagainya, dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Contoh kecilnya seperti ini. Bapak Ibu ada yang tiap pagi-pagi kalau misalnya nggak ngeteh rasanya gimana gitu? Atau mungkin mau masuk kelas ngeteh dulu gitu, ada nggak? Atau ngopi dulu gitu? Ya. Ada yang suka kalau pagi-pagi atau biasa saja? Wah, harus makan. Iya, tapi harus makan gitu. Jadi ada banyak hal yang dihadirkan ya, dilakukan ketika ingin menghadirkan kesadaran penuh. Contohnya apa? Kalau saya biasanya kalau pagi-pagi itu enaknya ngeteh. Jadi pagi dari rumah sampai sini saya bikin teh manis gitu tuh. Habis itu saya minum. Itu rasanya lebih fresh gitu. Jadi itu adalah kesadaran diri saya. Jadi bagaimana cara saya untuk menyiapkan diri saya untuk masuk ke kelasnya gitu. Itulah salah satu saya gitu. Salah satu cara saya. Mungkin kalau Bu Mira ngopi gitu, atau mungkin yang lainnya ada hal lain, mungkin caranya masing-masing ya. Atau mungkin ada yang kalau lagi makan itu dilihatin makanannya, terus dilihatin makannya pelan-pelan, itu masuk dalam bagian dari sosial emosional. Nah, untuk tujuan pembelajaran sosial emosional itu apa? Yang pertama adalah memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi. Itu termasuk dalam kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ini bagian dari manajemen diri. Terus yang ketiga adalah merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Nah, ini termasuk dalam bagian kesadaran sosial. Yang keempat adalah membangun dan mempertahankan hubungan positif. Ini adalah bagian dari keterampilan berrelasi. Yang terakhirnya adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini bagian dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ada 5 hal yang ada dalam pembelajaran sosial emosional. Ini adalah bagian dari kurikulum merdeka. Jadi praktek dari kurikulum merdeka itu seperti itu. Jadi ada pembelajaran sosial emosional yang harus dimunculkan di sana. Nah, 5 kompetensi sosial emosional tadi itu kalau meningkat berarti akan ada peningkatan perilaku yang positif. Nah, lingkungan belajar yang suportif, kalau disupport dengan PSE atau KSE yang jalan, otomatis perilaku negatifnya akan berkurang. Terus anak-anaknya atau lingkungannya akan menjadi lingkungan yang respect dan toleran kepada orang lain. Itu kalau kita jalankan. Nah, fakta penting pembelajaran sosial emosional itu apa? Yang pertama adalah murid yang berkembang secara sosial dan emosional, pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Jadi kalau sosial emosionalnya berkembang, akademiknya mengikuti. Yang kedua, mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Jadi ini imbas ke akademiknya, ke muridnya. Terus pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Jadi kalau kita harus sengaja menghadirkan ke pembelajaran kita, kalau kita nggak hadirkan sengaja ya kita nggak akan memunculkan sikap positif yang ada pada diri mereka. Nah, 5 kompetensi dari KSE itu apa saja? Yang pertama tadi adalah kesadaran diri, yang kedua adalah mengelola diri, yang ketiga kesadaran sosial. Bagian-bagiannya apa saja? Kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi dan nilai-nilai diri sendiri. Jadi kontrol emosi diri ya, lebih ke kontrol emosi diri gitu.
Kadang kan kalau kita lihat sih anak-anak kita itu kadang kontrol emosinya kurang ya gitu. Ya, jadi sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ada juga pengelolaan diri, ada juga kesadaran sosial. Kalau kesadaran sosial itu lebih ke empati ke orang lain. Yang keempat itu ada keterampilan berelasi, itu adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat. Nah itu ini sangat kita perlukan kita sebagai kalau sekolah itu kan komunitas ya, kita kan berkolaborasi, berelasi dengan teman-teman guru. Ini harus mempunyai keterampilan relasi yang baik. Terus yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Masing-masing orang pasti selalu membuat keputusan. Nah itu harus dibuat keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana menghadirkannya tentunya dengan kesadaran sosial yang baik. Nah, untuk implementasi pembelajaran sosial emosional itu seperti apa? Itu ada 4 bagian. Yang pertama itu pengajaran eksplisit. Jadi itu ngikut dalam pengajaran kurikuler dan ekstrakurikuler. Terus yang kedua integrasi dalam praktek mengajar guru. Itu di dalamnya masuk ke dalam kurikulum, yaitu konten yang ada dalam pembelajaran MPP. Terus yang ketiganya adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Contohnya adalah membuat kesepakatan kelas. Terus yang terakhirnya adalah penguatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Contohnya adalah kita sebagai guru harus memberikan teladan yang baik, terus belajar untuk mengupgrade diri dan tentunya berkolaborasi dengan teman sejawat kita. Nah, integrasi KSG dalam kegiatan belajar mengajar seperti apa? Nah, ini yang ada di kegiatan kita di setiap kelas ya. Di kelas kita adalah yang pertama itu pembukaan hangat. Nah, bagiannya seperti apa? Memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berbicara. Jadi kalau anak-anak lagi berbicara ya biarkan mereka berbicara terlebih dahulu, nanti kita baru balik kita hentikan pembicaraan mereka gitu. Terus yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif ya. Terus memungkinkan interaksi, menciptakan rasa memiliki. Jadi ketika kita datang, kita masuk kelas, yaitu kasih pembukaan yang hangat, salam, sampai. Terus di kegiatan inti, di bagian kegiatan inti itu adalah diskusi akademik. Jadi kita kan tentunya juga ya, di FPP kita selalu ya di kegiatan pembelajaran kita selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan diskusi. Nah itu bagian dari integrasi KSG yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, selain diskusi juga pembelajaran secara kooperatif. Jadi kita kan sekarang sudah mulai ya berkembang, nggak lagi ceramah ya, mungkin kita nggak akan duduk ya berdiri di depan untuk memberikan materi sendiri. Pastinya sudah berkelompok-kelompok, mereka berdiskusi sendiri gitu. Nah selain itu juga ada project based learning. Nah ini adalah salah satu metode yang digunakan yang termasuk dalam bagian KSG. Dan ada refleksi, ada penilaian diri, pemberian suara dan pilihan. Nah yang paling penting itu adalah refleksi ya. Setiap kita selesai mengajar, kita harus melakukan refleksi ya. Apa yang terjadi tadi di selama kegiatan pembelajaran kita refleksikan buat masukan buat kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah setelah ada pembukaan, di bagian pembukaan kegiatan inti tentunya ada kegiatan penutup. Nah di kegiatan penutup seperti apa itu adanya refleksi, apresiasi. Biasanya kita semua memberikan apresiasi ya sudah berikutnya, misalnya berupa hadiah atau makanan atau minuman, atau cara positif yang lain dalam memperkuat pembelajaran. Ini adalah integrasi KSG dalam KSG. Nah contohnya seperti apa? Nah ini implementasi kompetensi sosial emosional dalam RTP. Ini contohnya seperti ini. Mata pelajaran matematika SMP yang saya buat. Jadi Bapak Ibu ya sebenarnya semua pasti ada di sini. Ini adalah yang saya buat dengan teknologi lengkap. Ini RTP-nya berdiferensiasi, jadi sudah saya buat berdiferensiasi plus KSG. Jadi ada KSG-nya. KSG-nya di sebelah mana di sini? Nah, ini. Tadi kan di pertama itu di kegiatan pembukaan. Bagiannya seperti apa? Di bagian pembukaan itu ada pendahuluan. Di kegiatan persiapan atau orientasi itu ada kita kalau masuk pasti mengucap salam, terus bertanya kabar. Ini adalah bagian dari kesadaran diri. Ini bagian dari sosial emosional. Terus yang kedua mempersilahkan murid untuk memimpin doa. Kita selalu berdoa dulu. Itu termasuk dalam KSG juga.
Nah, di kegiatan pendahulu juga di bagian persepsi, biasanya kan kita selalu menanyakan materi yang sebelumnya ya. Nah, itu ada bagian kesadaran diri dan pengelolaan. Bapak Ibu boleh dilanjut bacanya, saya lanjutkan ininya langsung dibaca aja. Itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembelajaran KSE. Mungkin semua sudah melakukan kelas, jadi sekedar informasi saja bahwa itulah